Bagi kaum muda. 19 September tahun 2022 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Doa sejenak. Semoga kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan pada hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya panggil dengan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Maka dari itu, dan lebih istimewa lagi ada saya punya adinda di belakang, yaitu pendamping lokal desa Pak Arfan, juga yang setiap saat datang di desa itu melakukan tugasnya yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Bapak Ibu hadirin peserta musyawarah desa yang kami banggakan, sebagai umat yang beragama, marilah senantiasa untuk selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena masyarakat desa melalui badan usaha milik desa yang telah disampaikan Pak Camat tadi, yang diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 11 ya, tentang BUMDes, itu sudah diatur status desa mandiri di dalam kesepakatan Indes Desa Membangun. Justru itu tadi saya Pak sama Pak Kades sudah disebut, karena oleh Kementerian Desa kami dikirim lewat form untuk diisi. Ternyata desa yang statusnya meningkat IDM-nya ikut, terutama desa statusnya desa mandiri, akan mendapat penghargaan. Jadi ada 2 desa mandiri di Kabupaten Tojomongan, yaitu Desa Labuan dan Desa Sansarino. Kita berikan aplaus dulu kepada Desa Labuan telah memiliki status desa mandiri. Dan mudah-mudahan saya berdoa, karena ada form diisi, penghargaan itu bukan hanya dikirim, tapi diundang beliau ke istana negara. Ya. Itu salah satu yang mau kita harapkan. Dan yang terakhir yang menjadi tugas kami adalah hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan dulu persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah. 2. Pimpinan musyawarah desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara. 3. Pimpinan musyawarah desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan. BPD, pandangan resmi BPD berdasarkan masukan dan aspirasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Desa Labuan tahun anggaran 2023. 1. Pendahuluan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa, pemerintah desa BPD wajib menyelenggarakan musyawarah desa. Hal ini sangat perlu dilaksanakan karena dengan terselenggaranya musyawarah desa dapat menghasilkan program kegiatan dan yang berdasarkan masukan atau aspirasi masyarakat yang merupakan prioritas pembangunan di desa. 1.1 Latar belakang.
melaksanakan fungsi pemerintah desa dalam memerlukan acuan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2000. Campur dalam rencana kerja tahun kemarin bisa dilaksanakan semua tahun ini. Apalagi kita tahu bersama beberapa kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan yang telah siap dianggarkan dalam APBD tahun 2022 ini masih harus dialihkan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa sebesar 40%. Ketahanan pangan, hewani dan nabati sebesar 20%, dan kegiatan penanganan bencana non alam pandemi COVID-19 atau PPKM skala mikro sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa kami tetap komitmen untuk melaksanakan beberapa kegiatan prioritas di atas yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan prioritas usulan yang sudah disepakati untuk dilaksanakan. Saya hormati, dengan melihat apa yang telah saya katakan, kami dari pemerintah desa sudah dari jauh-jauh hari mempunyai strategi dalam menyusun sebuah perencanaan yang bisa menghasilkan program atau kegiatan yang berkualitas. Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. 3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. 4. Penyediaan operasional pemerintah desa. 5. Penyediaan tunjangan BPD. 6. Penyediaan operasional BPD. 7. Penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa. 8. Administrasi pajak bumi dan bangunan PBB. Sedangkan kegiatan yang sudah diprogramkan dalam RKPD tahun 2022 namun tidak bisa terlaksana atau belum dapat dimasukkan dalam APBD tahun 2022 adalah pembangunan peningkatan gedung prasarana kantor desa. 2. Bidang pelaksanaan pembangunan antara lain 1. Penyelenggaraan PAUD, Daring TK, TPA, TPQ, madrasah non formal milik desa. 2. Penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif. 3. Yang bersumber dari pusat yang jumlahnya tiap tahunnya berubah-ubah, dan tahun ini kami menerima alokasi dengan jumlah 1.057.614 juta. Ya, jadi di tahun 2021 kemarin kita 900 juta lebih, kalau tidak salah ingat saya. Alhamdulillah di tahun ini kita dapat dana kinerja kurang lebih 100 juta. Makanya dana desanya kita ini bertambah sekarang ini 1.057.614.000. Sebenarnya dana tadi, dana kinerja ini sebenarnya bisa saya buat program. Cuma dengan adanya pandemi ini akhirnya jadi BLT semua. Kemudian saya lanjut, adapun kegiatan yang wajib dilaksanakan adalah penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TPQ, madrasah non formal milik desa, honorarium guru PAUD, TPQ, TPA, MDA itu berjumlah 48 juta per tahunnya. Kemudian kedua, penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif kader kesehatan, KPM, Muslim Bandes, rapat-rapat dan penyusunan dokumen RKPD dan APBD 30 juta. 4. Penyelenggaraan informasi publik desa, poster, baliho dan lain-lain atau PPKM
skala mikro sebesar 8%, maka desa masih harus mengalokasikan anggaran dengan rincian 40% dari anggaran dana desa untuk kegiatan bantuan langsung tunai dana desa, yaitu sebesar 423.045.600 rupiah. Ini BLT desa ya, selama tahun ini. Jadi jumlahnya 423.045.600 rupiah. Ini Pak Camat masih banyak yang mengeluh. Semuanya minta BLT desa. Jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa 2.964 juta. Penyediaan operasional pemerintah desa 19 juta. Jadi operasional itu sebenarnya melekat di ADD, Pak ya. Cuma tidak muat di sana tadi, makanya kami seberangkan ke bahagi hasil pajak tadi 19 juta, sedangkan ini masih tidak cukup ini. Ya, ini untuk 1 tahun. Kemudian penyediaan operasional BPD ini cuma 3 juta, kemarin kita tambah, saya bilang Pak Ketua tidak ada lagi ya, sampai berdebat saya kemarin dengan teman-teman anggota kemarin ya, karena kita bahas bersama kemarin ini. Jadi apa boleh buat Pak Ketua, sabar saja dulu. Terus operasional petugas pajak, ini penagih pajak desa ya, 1.681.000 rupiah penagih pajak setiap tahunnya. Terus saya ingin sampaikan sedikit, menyalahkan ya, saya siap dikoreksi, saran masukan kritikan itu saya tetap butuhkan, tapi satu yang saya minta sifatnya membangun, jangan memprovokasi. Itu yang saya inginkan ya. Kita sudah ada BUMDes di Desa Labuan ini, saya menyarankan, menghimbau ya, supaya kita ada depot air galon ya. Saya menyarankan, ini bukan untuk kepala desa ya, tapi masih banyak malah masyarakat yang ambil air itu di luar daripada depot air galon desa. Kasihan itu tadi, bagaimana mengurus masyarakat itu tadi. Kasihan pegawai syara, kasihan linmas, menuntut semuanya, maksimalnya linmas itu harus kerja, maksimalnya itu RT harus kerja. Tapi kasihan bagaimana kita mau paksakan mereka. Bahkan saya kemarin sampai berpikir begini, dari setiap air galon BUMDes yang 1 galon aku 500, saya mau hadiahkan 500 perak untuk RT, untuk Hansip dalam 1 galon, supaya bisa tertambah mereka punya inisiatif itu tadi. Saya berpikir begitu kemarin, cuma selama ini saya lihat kasihan masih kurang ya. Kemudian tentang pariwisata juga saya berharap ya, karena kita sekarang ini juga Pak Camat masuk dalam status desa wisata. Kemarin kita masuk di 500, golongan 500 desa wisata se-Indonesia, berarti kita berada di situ sekarang ya. Diusahakan untuk masuk 50%, 100 dan sampai ke 50 kemarin. Kalau sampai di 50 itu nanti menterinya sendiri yang akan datang ke sini. Cuma kita tidak tembus, cuma batas di 500 itu. Yang sudah disampaikan tadi atas dasar IDM, indeks desa membangun, kita masuk di desa mandiri. Ini banyak keuntungannya. Jadi oleh sebab itu saya berharap kepada kita semua, saran, masukan, kritikan itu tetap kami terima. Tadi sudah dijelaskan oleh tenaga pendamping tadi ya, bahwa ini kita akan membentuk sebentar namanya, kalau kita tim 7, tim penyusun RKPDes tim 7. Jadi ada usulan-usulan apa semua itu nanti bisa disampaikan nanti. Keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan. Karunia-Nya pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka penyusunan RKPDes Desa Labuan, Kecamatan Ratu Indo, Kabupaten Ponorogo. Salawat serta salam terpujilah kita aturkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat keluarganya. Dan insya Allah akan terpulang kepada kita semua sampai saat ini masih tetap setia dan istiqomah menjalankan syariat dari sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan dana ini yang telah dipaparkan oleh pemerintah desa tadi, kalau saya melihat dana ADD ini memang nilainya cukup besar, 1 miliar sekian. Setelah dibagi-bagi tadi,
kita sebagai masyarakat macam tidak punya nyawa mendengarkan. Karena kenapa? Awalnya besar dunia, setelah dibagi betul-betul sangat-sangat hampir-hampir apa yang diusulkan nanti masyarakat itu sampai tidak terjawab. Oleh itu harapan saya sebagai perwakilan masyarakat, barangkali apa yang bisa diusulkan oleh masyarakat perwakilan dari masing-masing RT yang ada ini, barangkali bisa direalisasikan Pak. Karena ini kita tahu desa 12 RT, dan apa yang diusulkan RT ini merupakan perwakilan masyarakat dari wilayah kerja RT masing-masing. Realisasikan dijawab sesuai apa yang telah diinginkan oleh masyarakat sendiri. Kemudian saya sedikit menyinggung masalah kegiatan. Kegiatan di sini, kalau boleh di sini saya tekankan, sebagai perwakilan masyarakat ini, kegiatan olahraga pemuda itu, keagamaan itu harus diprioritaskan setahun sekali, karena itu perlu. Karena perlu kegiatan ini betul-betul menjalin antara hubungan masyarakat antara RT masing-masing dan RT 1 sampai RT 12. Karena kita tahu apalagi keagamaan itu perlu. Di sini ada madrasah kita itu perlu dibantu Pak. Membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga. Yang pertama itu tempat sampah sudah disampaikan juga oleh Pak Jamal. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Jamal itu ada baiknya kita mengusulkan tempat sampah yang lebih berkualitas agar lebih ditahan dipakai. Apakah kalau bisa terakomodir untuk tiap rumah, kita lihat di mana tempat-tempat strategis yang banyak penampungan sampahnya, di mana juga pengelolaan sampah ini sudah diolah oleh desa sendiri. Yang kedua juga sudah terwakilkan juga tadi untuk pengadaan penerangan lampu jalan, itu perlu Pak. Saya sendiri Pak berapa kali hampir tabrak orang di jalan, hampir tabrak hewan yang menyeberang jalan karena lampu penerangan kurang. Yang ketiga ini kambing banyak di jalan. Yang hampir setiap tahun jadi persoalan di desa kami ini, seperti yang disampaikan oleh Pak tim ahli dari PMD tadi, desa Labuan itu sudah menuju ke desa mandiri, mungkin menjadi desa pariwisata yang akan terkenal sampai ke tingkat pusat. Tapi yang jadi problema sampai dengan saat ini ialah persoalan hewan ternak yang masih berkeliaran Pak, hampir tiap tahun tidak terselesaikan. Beberapa tahun kemarin kita pernah mengadakan pembuatan kandang, barangkali itu Pak Ketua BPD, aspirasi kami ini bisa disalurkan ke pemerintah. Kalau undang-undang atau aturan sudah berbicara oleh BPD, sudah tidak ada komentar itu. Nah, itulah makanya saya sampaikan. Ketika sudah mantap begini, saya pikir SDM juga lebih mantap. Ya, karena kan itu mantan anggota saya, bukan mantan pacar saya. Kemudian yang kedua, pada kesempatan hari ini, saya rasa untuk usulan banyak perwakilan dari masyarakat. Saya hanya berbicara tentang pemantapan penyusunan RKPDes. Yang pertama, saya bukan kritisi, cuma menyampaikan saja. Pada saat penyusunan RKPDes ini, mestinya dokumen RPJMDes ada di depan kita. Karena itu pencermatan ulang dalam rangka penyusunan RKPDes mengacu pada itu. Yang minta maaf ini Pak, saya barangkali bukan marah atau cuma pemberitahuan saja. Nah, sehingga usulan yang mungkin para tetua-tetua kita yang mungkin sudah meninggal, ada sempat usulannya yang disampaikan di dokumen RPJMDes itu yang selama 6 tahun. Ini RKPDes kan untuk 1 tahun. Jadi dipilih layanan dokumen RPJMDes tadi yang selama 6 tahun, itu diambil kembali. Kemudian ditambah dengan usulan-usulan baru yang prioritas. Kemudian balik usia monoton saja. Mengenai sumber pendapatan asli desa. Ya. Bukan pendapatan desa, tapi pendapatan asli desa. Dalam hal ini BUMDes. Saya rasa Pak Kades tidak terlalu mengeluarkan energi yang banyak. Kalau sumber pendapatan asli desa itu dikelola oleh BUMDes semuanya. Aset-aset yang menjadi omset daripada desa itu dilepaskan kepada pengurus BUMDes. Insya Allah. Sumber daya kehidupan, satu hati dan gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari
bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah. Dengan berbagai macam usulan yang menyangkut kepentingan masyarakat di desa ini telah kita menjadikan sebuah dokumen. Mudah-mudahan dengan usulan itu dapat terrealisasi, insya Allah. Ya, tapi biar bagaimanapun tentunya ada skala prioritas. Ya, mana yang sangat penting ya tentunya itu yang kita dahulukan. Mudah-mudahanlah anggaran ke depan semakin hari semakin meningkat demi kemaslahatan masyarakat khususnya yang ada di Desa Labuan sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini karena kita melihat sudah waktu kurang lebih ya memasuki zuhur atau sudah selesai sholat zuhur, maka kegiatan kegiatan musdes pada kesempatan ini kami nyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta,